Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Tim atau Tim Reviewer dari Program Matching Fund tahun 2023. Mohon izin perkenalkan, saya Sri Astuti Andayani, dosen dari Universitas Nurul Jadid, Python Probolinggo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal program Matching Fund saya dengan judul model intervensi aksi percepatan penurunan stunting, ia pasti berbasis lokal wisdom. Mohon izin saya share screen untuk materi proposal saya. Jadi di sini judul kreasi Reka Cipta saya yang saya tawarkan adalah model intervensi aksi percepatan penurunan stunting, ia pasti berbasis local wisdom. Untuk informasi identitas dari tim pengusul, ketua pengusulnya adalah saya sendiri, Sri Astuti Andayani. Saya dosen tetap di program studi ilmu keperawatan Fakultas Kesehatan di Universitas Nurul Jadid, dan concern dari penelitian saya selama 5 tahun terakhir terkait dengan kesehatan reproduksi remaja, kesehatan ibu dan anak, dan juga fokus pada permasalahan stunting. Dan untuk perguruan tinggi saya adalah Universitas Nurul Jadid, di mana beralamatkan di Pondok Pesantren Nurul Jadid Karanganyar, Python, Probolinggo, Jawa Timur. Kemudian pengelola program dari Universitas Nurul Jadid, yakni unit lembaga penerbitan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat atau LP3M dari Universitas Nurul Jadid, di mana ketuanya adalah Bapak Ahmad Fawaid yang beralamatkan di Karanganyar, Python, Probolinggo. Kemudian informasi badan penyelenggara adalah Yayasan Nurul Jadid Python. Ketua yayasannya adalah Kiai Haji Faiz Abdul Haq Zaini MPhil. Dan untuk informasi mitranya adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo yang beralamatkan di Jalan Panglima Sudirman di Keraksan, Probolinggo, Jawa Timur. Rumusan masalah dan urgensi Reka Cipta, seperti yang kita ketahui bahwa percepatan penurunan stunting ini menjadi salah satu program prioritas nasional dalam rangka untuk memanfaatkan bonus demografi pada tahun 2035, di mana pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pada tahun 2021, peraturan Presiden nomor 72 tentang percepatan penurunan stunting, di mana melibatkan dari semua unsur kementerian dan dari unsur semua lembaga lintas sektoral. Nah, stunting ini berdampak negatif tentunya terhadap kecerdasan anak dan meningkatkan resiko penyakit tidak menular seperti DM, kemudian kanker atau penyakit jantung koroner ya pada saat dewasa nanti. Dan prevalensi stunting di Kabupaten Probolinggo sendiri ini masih berada di angka 23,30%, yang hal ini masih jauh dari yang ditargetkan oleh pemerintah, yakni pada tahun 2024 ini setidaknya sudah turun ke angka 14%. Sebetulnya sudah berbagai upaya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, namun ada beberapa masalah yang memang perlu atau masih perlu diselesaikan. Di antaranya adalah pernikahan dini yang terus meningkat, kemudian belum optimalnya pendampingan untuk calon pengantin atau cantin, ya, kemudian salah pola asuh dan pola makan, dan beberapa permasalahan lainnya gitu. Tentu hal ini menjadi perhatian bersama, berikut dengan penyelesaiannya yang membutuhkan kerjasama lintas sektor agar intervensi ini yang diberikan bisa tepat sasaran. Jadi lintas sektor ini bisa bagaimana berkolaborasi dengan
tidak hanya di lembaga pemerintah ya, tapi dengan masyarakat dan juga dengan lintas di perguruan tinggi, gitu. Jadi urgensi Reka Cipta ini adalah menumbuhkan kemandirian kesehatan masyarakat, dan juga untuk perguruan tinggi ini bisa mendukung atmosfer akademik, khususnya untuk mahasiswa dengan program MBKM ini bisa mendukung atmosfer akademik dalam tugas akhir khususnya ya. Kemudian juga untuk mitra ini bisa terjalinnya kerjasama riset antara perguruan tinggi dengan dinas kesehatan dan sektor lain yang terlibat. Nah, inovasi yang diusulkan aksi intervensi, ya pasti ya, melalui intervensi gizi secara spesifik dan intervensi secara sensitif ya, yang dimana dilakukan secara terintegrasi melalui pemberdayaan masyarakat. Nah, Reka Cipta ini melibatkan kader kesehatan dan secara bersama-sama mendorong kemandirian desa dalam gerakan pencegahan stunting yang terpadu. Tentunya dengan melakukan perubahan sosial dan perubahan perilaku, di mana nantinya pada akhirnya dapat mencapai perubahan perilaku yang efektif. Dan Reka Cipta ini merupakan pengembangan program riset yang telah dilakukan oleh sebagian dari tim di Locus Stunting, di mana di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa para tim pengusul sudah mempunyai rekam jejak terkait dengan penelitian stunting, khususnya di Locus Stunting di Kabupaten Probolinggo, di mana ditemukan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya stunting ini diantaranya dipengaruhi oleh faktor stimulasi, kemudian faktor nutrisi, faktor lingkungan, dan sebagainya. Kemudian luaran dari Reka Cipta ini nantinya akan berupa model pemberdayaan masyarakat ya melalui intervensi aksi dalam mendukung kemandirian kesehatan. Kemudian juga berupa buku atau modul penanggulangan stunting ya berbasis ini ya pemberdayaan masyarakat dan berupa kebijakan pemerintah daerah. Apa manfaat dan dampak yang diperoleh ya untuk masyarakat? Tentu manfaatnya dan dampaknya adalah terjadinya kemandirian kesehatan oleh masyarakat, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam program penanggulangan stunting, pengembangan diri dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan. Kemudian untuk dosen di perguruan tinggi adalah untuk mencapai indikator kinerja utama tentunya ya di poin 2, 3, 5, dan 7 itu. Kemudian juga bagaimana meningkatkan kegiatan dosen di luar kampus, meningkatkan kerjasama, meningkatkan jumlah publikasi sebagai luaran penelitian dan pengabdian, dan juga bisa meningkatkan perolehan HKI, hak kekayaan intelektual. Dan juga untuk manfaat dan dampak untuk mahasiswa tentunya mendukung program MBKM tentunya, dan juga meningkatkan pengalaman mahasiswa bagaimana bisa beraktivitas atau belajar di luar kampus ya, terjun langsung di lapangan, kemudian mendukung proses penyusunan tugas akhir jika sarjana, ini tentunya penyusunan skripsi sehingga bisa mempercepat masa studi. Kemudian manfaat dan dampak untuk mitra atau dinas kesehatan, yang pertama adalah penurunan prevalensi stunting ini bisa mencapai di angka 14% pada tahun 2024. Kemudian peningkatan kerjasama dengan lembaga di luar lembaga kesehatan, dan peningkatan kinerja lembaga dalam penanganan permasalahan stunting. Barangkali hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.